semuanya, selamat berjumpa kembali pada program kita Teen and Youth Ministry Shema Adonai. Senang rasanya saya berjumpa lagi dengan teman-teman yang hebat ini dalam acara yang membawa dampak sukacita bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mengikuti acara selanjutnya. Teman-teman, perkenalkan, saya Reni Hart yang akan memandu acara ini dari awal hingga selesai. Oke, sebelum kita mulai pada acara selanjutnya, saya meminta Ibu Christine untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Ibu Christine, saya persilahkan. Terima kasih buat Kak Reni. Kita akan tunduk kepala sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu pada sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama kembali di Zoom Shema Adonai dalam acara perkumpulan kami yang kami persembahkan untuk semua orang yang mengenal bagaimana kehidupan para anak muda pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Zoom Shema Adonai ini Tuhan, untuk semakin memberkati segenap kehidupan dari masyarakat yang ada di Indonesia maupun di belahan bumi manapun yang mendengarkan acara Zoom Shema Adonai ini. Biarlah melalui Zoom Shema Adonai ini banyak orang terberkati. Tuhan, Kau berkati buat pembicara kami, Ibu Kris Sumilat. Bapak, Engkau pakai beliau lebih lagi dalam pelayanan beliau ke depannya. Engkau berkati juga buat keluarganya, Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu memberikan hikmat pengetahuan pengajaran untuk mampu mengajar kami semua mengerti dan memahami bagaimana kami untuk bisa memahami lebih lagi tentang kehidupan sosial kami bermasyarakat, terutama bagi anak-anak remaja. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap kami yang mendengarkan pengajaran ini agar kami mampu membuat ini semuanya menjadi teladan bagi kehidupan kami dan memakai hidup kami lebih lagi sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati juga buat Kak Reni Hart yang pada sore hari ini memandu acara ini. Tuhan Yesus, Kau pakai pelayanan beliau, kehidupan beliau lebih lagi Tuhan, agar Engkau lebih memberkatinya dan beliau akan mempergunakan kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga Tuhan para operator yang di balik layar pada sore hari ini, agar pelayanan mereka Engkau semakin berkati dan mereka benar-benar menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga semua perangkat yang kami gunakan agar pengajaran firman-Mu pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada sore hari ini dan hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Christine yang telah memimpin doa pembukaan. Oke, baik teman-teman, pada saat ini kita akan mendengarkan atau melihat cuplikan video profil dari pemateri pada hari ini, yaitu Kak Grace Sumilat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut.
Wah, sungguh luar biasa ya teman-teman, pengalaman pribadi dan Tuhan sangat memberkati Kak Grace dalam perjalanan hidupnya. Tapi teman-teman pastinya setiap yang kita jalani itu pasti ada tantangan dan rintangannya. Namun kita tidak mengetahui apa itu tantangan dan rintangan yang dihadapi Kak Grace sehingga Kak Grace bisa melewati semuanya itu dengan penuh eh, rasa bersyukur sehingga dia menuangkannya itu bersama teman-teman dalam sebuah buku. Oleh karena itu saya berharap sekali saya dan teman-teman bisa terberkati dan menjadikan apa yang telah didapatkan oleh Kak Grace tadi itu di dalam video profil beliau dapat menjadikan teladan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadikan kehidupan kita itu dengan penuh rasa syukur. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut Kak Grace Sumilat. Halo Kakak, Halo, bagaimana kabarnya? Shalom. Shalom Kak Reinhard. Shalom teman-teman semua yang sudah gabung di sini. Apa kabarnya Kak? Luar biasa Kak Reni. Ya, saya sebenarnya hari ini agak kurang sehat, tapi puji Tuhan waktu saya berdoa untuk gimana hari ini tetap ngajar enggak. Ternyata saya dikasih kekuatan untuk tetap ngajar gitu. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Teman-teman, lihat nih, kakak Grace aja yang lebih, kita bisa katakan lebih kakak dari kita umurnya, itu masih bisa semangat untuk bisa menghadiri acara ibadah pada sore hari ini. Apalagi kita yang muda kan, jangan mau kalah. Oke, kalau begitu saya persilakan kakak Grace untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, Shalom, kita hari ini udah sampai di bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme part yang ketiga ya. Semoga bisa selesai pengajaran hari ini ya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik, saya nggak merangkum kembali yang part 1 dan 2 supaya nggak terlalu lama. Kita langsung ke satu materi yang judulnya apa sih efek praise and worship bagi kesehatan kita. Nah, sebagai latar belakang daripada setiap slide ini, saya masukkan gambar-gambar dari orang-orang yang dipakai Tuhan di bidang praise and worship di Indonesia. Pasti Anda tahu ini siapa ya, ini Pak William Kauntu ya. Dia adalah pencipta lagu, dia penyanyi, dia adalah udah menelurkan mungkin ratusan lagu untuk Indonesia, berbahasa Inggris. Banyak sekali lagu-lagu yang dia lahirkan ya. Oke, apa efek praise and worship bagi kesehatan kita? Para peneliti menemukan bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, terjadi peningkatan BPNF. Apa BPNF? BPNF yaitu neurotransmitter yang membantu kita menumbuhkan sel-sel otak yang sehat. Jadi ternyata waktu kita pagi, itu kita bangun, ada 300 juta sel otak atau bisa juga lebih banyak dari itu. Nah, pada saat kita beribadah, gelombang gamma itu tercipta di otak kita yang sebenarnya dapat membantu kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi otak manusia itu ada gamma, beta, alfa, theta, delta. Yaitu gelombang otak. Jadi kalau otak kita itu diperiksa dengan alat, itu ada gelombang-gelombangnya. Nah, gamma itu yang paling serius. Ya, jadi waktu kita beribadah, gelombang gamma itu tercipta di otak kita. Itu membantu kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Nah, Mazmur 22 ayat 3 mengatakan ini mungkin karena Alkitab bahasa Inggris ya, ini kan terjemahan ya. Artikel ini artikel terjemahan. Jadi yang benar Mazmur 22 bukan ayat 3 ya, tapi ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nanti saya perbaiki ya PowerPoint-nya ya teman-teman. Holigen. Jadi Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan mendiami pujian umatnya dan kita benar-benar dapat merasakan dorongan fisik ketika gelombang gamma ini menyala di otak kita saat kita beribadah. Wow. Nah, kita juga lihat nih latarnya siapa lagi nih. Pasti tahu ya, Redo Daeng Baji ya. Ini WL di GMS Surabaya. Ini luar biasa pemakaian Tuhan dalam hidupnya ya. Gelombang gamma itu tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tapi juga meningkatkan kecerdasan kita. Ya, penelitian telah menunjukkan bahwa saat kita beribadah, kebijaksanaan kita meningkat. Kapasitas kita untuk memahami kebaikan Tuhan meningkat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam saat kita menyembah Dia. Saat holigen kita beribadah, otak kita akan memahami hikmat dari Tuhan. Hikmat dari firman Tuhan yang hidup itu mampu mengembangkan kapasitas kita
untuk memahami bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Hanya 7 menit beribadah setiap hari akan mengubah otak kita. 7 menit itu ya bisa 7 menit dalam doa, 7 menit dalam pembacaan firman, 7 menit di dalam praise and worship gitu ya. 7 menit di dalam kita beribadah bersama, komsel atau apa, itu cukup 7 menit saja. Itu bisa mengubahkan otak kita katanya. Wow, ini penelitian loh ya, luar biasa ya. Nah, ini Anda pasti tahu nih siapa nih, fotonya siapa nih. Sydney Muhide. Ya, ini juga pencipta lagu, penyanyi ya. Oh, banyak sekali karya-karya di dalam pelayanannya ya. Namun, hal ini sebenarnya membutuhkan kesengajaan. Ya, jadi ketika kita praise and worship untuk Tuhan minimal 7 menit sehari, itu butuh kesengajaan. Ketika saya memikirkan para penyembah dalam Alkitab, orang pertama yang saya pikirkan adalah Daud. Dia menari dan menulis sedikitnya 73 dari 150 mazmur dalam Alkitab. Jadi kan mazmur-mazmur itu ada yang ada judulnya ya, dari Daud, oleh Daud. Tapi ada juga yang nggak ada judulnya. Yang nggak ada judulnya itu bisa juga diantaranya itu juga ciptaan Daud. Tapi ini hanya dihitung yang ada judulnya saja. 73 dari 150 itu diciptakan oleh Daud. Artinya 150 itu kalau dibagi 2 kan 75 ya. Jadi hampir 50% dari kitab Mazmur itu ciptaan daripada Daud. Selebihnya itu no-name, ciptaan Asaf, ciptaan Bani Korah, ada yang ciptaan Musa, ada yang ciptaan Salomo, tapi sebagian besar itu adalah ciptaan Daud. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 6 dikatakan, di tempat kudusnya aku akan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, bernyanyi dan memuji Tuhan dengan musik. Kita lihat ya, Mazmur 27 ayat 6. Oh, Mazmur 27 ayat 6. Di tempat kudusnya aku akan mempersembahkan korban. Oh, ya betul, ayat 6 sama ya dengan Alkitab kita bahasa Indonesia sama ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dan dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Versi lain mengatakan begini, aku akan membawakan kepadanya persembahan pujianku. Wow, keren ya. Nah, apakah Anda memperhatikan bahwa Daud mengatakan pengorbanan, sebuah pengorbanan pujian? Artinya, memuji Tuhan itu nggak selalunya mudah. Terkadang kita merasa nggak menyukai, atau terkadang ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita sulit memuji Tuhan. Misalnya orang tua bercerai, sahabat kita pindah, anggota keluarga menderita kanker, kita sedang menderita cemas, depresi, kesepian, itu nggak mudah. Di saat-saat seperti yang kayak gitu, kita disuruh memuji Tuhan itu nggak mudah. Nah, itu yang dinamakan korban. Pada saat seperti ini kita seperti Daud menyerahkan korban pujian. Kalau kita lagi happy, uang banyak, bensin penuh, sehat-sehat saja, memuji Tuhan, nah itu gampang, gampang sekali. Tapi ketika kita dalam masalah, lagi sakit, lagi terpuruk, lagi mungkin nilai ujian ya holigen gak seperti yang kita harapkan, soal-soal ujian keluar gak seperti yang kita pelajari, punya dosen kok yang galaknya minta ampun, dosen killer gitu ya, terus punya teman satu kos yang nyebelin kayak gitu ya, ya kayak gitu ya holigen, kita disuruh mengucap syukur lah, itu nggak gampang, itu yang dinamakan korban. Kita membuat pilihan pada saat kita beribadah, kita membuat pilihan untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, penulis daripada artikel ini bernama Lauren Hansen, dia mengemukakan suatu kesaksian. Seperti ini kesaksiannya. Ayah saya menderita serangkaian tumor otak, dan 2 tahun yang lalu dia didiagnosis mengidap tumor lain. Orang tuaku telah bercerai beberapa tahun sebelumnya dan aku sangat kesal dengan ayahku. Saya hampir tidak melihatnya. Namun suatu hari saya mendapat telepon darinya. Dia didiagnosis menderita tumor otak kelima. Saya belum berbicara dengannya sejak Natal, tetapi saya dan saudara laki-laki saya memutuskan untuk ikut serta dan mendampingi ayah saya selama operasi dan pemulihannya. Pada hari ayah saya dioperasi, kami berada di ruang tunggu dan menerima kabar bahwa tumornya telah berhasil diangkat. Tetapi selama operasi, ayah saya terkena stroke.
Seluruh sisi kirinya lumpuh, karena itu ia harus tinggal di pusat rehabilitasi untuk pemulihan. Ketika saya bersama ayah saya memainkan lagu penyembahan dan bernyanyi untuknya. Lakukan lagi menjadi lagu kami. Ya, saya udah browsing lagunya, lakukan lagi, ini bagus lagunya ya. Saya telah melihat engkau bergerak, engkau memindahkan gunung, dan saya yakin akan melihat engkau melakukannya lagi. Wah, ini sudah tumor yang kelima loh ya, tumor yang kelima ya. Dia menyanyikan lagu, lakukan lagi ini ketika menunggui ayahnya ya. Dan syairnya seperti ini, saya telah melihat engkau bergerak, engkau memindahkan gunung, dan saya yakin saya akan melihat engkau melakukannya lagi. Tubuh ayah saya tidak sembuh, tapi Tuhan memang memindahkan gunung. Dia menyembuhkan hati ayah saya. Saat saya menyanyi untuk ayah saya, dia menangis. Saya belum pernah melihat ayahku menangis sebelumnya, tetapi dia hanya menangis. Dan dia akan menceritakan kepadaku hal-hal yang selalu ingin ku dengar. Betapa bangganya dia terhadap aku dan kakak-kakakku, serta betapa dia mencintai keluarga kami. Ayah saya tuh jarang loh mengucapkan kata-kata seperti itu saat kami bertumbuh dewasa. Jadi saya sangat menghargainya. Ayah saya meninggal tahun yang lalu, namun Tuhan memberikan mukjizat yang lebih besar dari yang pernah saya minta. Saat kita beribadah, kita memposisikan diri sedemikian rupa untuk menerima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi yang melembutkan kita dan mengusir kegelapan. Jika Anda sedang bergumul musim ini, mintalah Tuhan menunjukkan kepada Anda sebuah lagu yang bisa menjadi milik Anda dan lagu miliknya. Dan dengarkanlah berulang-ulang lagu itu hingga meresap jauh ke dalam hati Anda. Anda juga dapat meminta Tuhan memberi Holigen satu imajinasi atau imajinasi yang sesuai dengan lagu itu Holigen. Terkadang saya dapat mengimajinasikan Yesus, dan saya dapat mengimajinasikan di mana saya menari, saya tertawa, saya memeluk Yesus pada saat saya bernyanyi. Weh, the power of imagination ya, kuasa dari imajinasi. Yesaya 61 berbicara tentang Tuhan yang memberi kita pakaian pujian dan bukannya semangat yang patah, ya, putus asa. Jika Anda sedang berjuang melawan depresi, kecemasan atau kesepian, Tuhan ingin menghilangkan keputusasaan Anda dan memberi Anda pujian dan sukacita. Saat kita menyembah Tuhan, kita sebenarnya belajar tentang siapa diri kita. Bahwa Dia adalah pembela kita sehingga kita merasa aman, bahwa Dia adalah ayah terbaik, bahwa kita adalah putra atau putrinya. Dia adalah penyedia hidup kita yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan, bahwa Dia adalah pencipta kita, bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, bahwa Dia mengasihi, dan bahwa kita ini dicintai. Wow, Daud memberi kita sedikit petunjuk tentang bagaimana mengakses semua manfaat ibadah. Di Mazmur 100, saya cek lagi ya. Ini karena terjemahan, artikel terjemahan kadang-kadang ada selisih ayatnya. Kita lihat Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oh, sama ya, sama ayat 4 ya. Masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur dan pelatarannya dengan pujian. Daud mengacu pada bait Allah di Yerusalem. Bangunan bait Allah itu terdiri dari pelataran luar, pelataran dalam, dan ruang Maha Kudus. Bait suci adalah tempat hadirat Allah berdiam sebelum Yesus. Saat ini kita adalah bait suci dengan Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga ibadah terjadi di bagian terdalam hati kita. Terdalam, bagian terdalam hidup kita yaitu hati kita, itu adalah tempat di mana kita beribadah. Pintu masuk dengan ucapan syukur itu mengacu pada bagian terluar bait suci. Pelataran itu adalah bagian dalam. Nah, di gerbang kita bisa menerima kasih Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan. Ucapan syukur ada hubungannya antara kita dengan Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan untuk kita, bagaimana Dia telah membantu kita, bagaimana Dia telah setia dalam hidup kita. Tingkat batin berikutnya adalah lapangan dengan puji-pujian. Puji-pujian berkait dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas siapa dirinya, atas sifat-sifat dan karakternya yang tidak berubah. Saat kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita dan siapa Dia, hal ini mempersiapkan hati kita untuk ibadah yang sejati, yang muncul dari hubungan kita dengannya. Dalam ibadah yang terdalam, roh kita menyatu dengan roh Tuhan.
Saya membagikan pesan ini kepada siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah. Dan rupanya mungkin Lauren Hansen ini seorang guru ya. Nah, sekolah menengah beberapa minggu yang lalu, dan pada akhirnya kami melakukan aktivitas yang saya ingin mengundang Anda ikut ya, Holikin ikut juga ya. Di seluruh Alkitab ada berbagai nama Tuhan, Yehovah Rafa, Yehovah Shalom, Jehovah Jireh, Elohim, Jehovah Nisi, dan masih banyak lagi. Ambil salah satu karakteristik dari Tuhan itu dan tuliskan berupa rap, puisi, atau lagu, atau surat kepada Tuhan tentang aspek spesifik dari siapa Dia. Salah satu nama di atas mungkin akan bergema di hati kita di musim ini. Ambillah nama itu dan ciptakan lagumu sendiri untuk Tuhan. Bisa sepanjang atau sependek yang Anda inginkan, disetel ke melodi atau tidak juga boleh, berupa syair tok juga boleh. Penyembahan tidak harus berupa lagu, bisa berupa ucapan syukur, bahkan sikap bersyukur. Nah, para siswa saya menuliskan rap atau lagu hanya dalam 15 menit. Dan sungguh luar biasa apa yang mereka hasilkan. Nih, tak tunjukin hasilnya. Hasilnya kayak gini. God is my savior. God is my hero. If praise was a drug, call me the best dealer. He was the one who made me. Gotta praise him on the daily. And if I'm in some danger, you will come in and save me. Get knocked down, get up to be an alpha. Because guess who on my side? Jehovah Rafa. Saya coba terjemahkan kayak gini ya. Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah pahlawanku. Jika pujian itu adalah obat, panggil aku sebagai pengedar terbaik. Dialah yang membuatku harus memujinya setiap hari. Dan jika engkau dalam bahaya, engkau akan datang dan menyelamatkanku. Dan jika aku ada dalam bahaya, engkau datang dan menyelamatkan aku. Saat aku terjatuh, engkau bangkit menjadi seorang alfa. Alfa, karena coba tebak siapa yang ada di pikiranku, siapa yang ada di pihakku. Jehovah Rafa. Wey, saya sangat terkesan sama kata-kata ini ya. Jika pujian itu adalah obat, panggil aku sebagai pengedar terbaik. Luar biasa ya. Ini kesaksian dari Lauren Hansen. Dengan gembira Lauren, ini dia di dalam footnote-nya dia tulis seperti itu. Semua penelitian postingan ini adalah milik Caroline Leaf. Jadi penelitian bahwa ketika kita menyembah Tuhan, di dalam otak kita yang sedang bekerja adalah gelombang gamma. Gelombang gamma. Gelombang gamma itulah yang membuat kita cerdas, yang membuat kecerdasan kita meningkat, yang membuat kita sadar akan adanya hadirat Tuhan, yang membuat kita mengalami ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tadi ya, di artikel di awal tadi nggak perlu saya buka lagi artikelnya. Ini hasil penelitian daripada seorang bernama Caroline Leaf. Ya, oke. Saya dapat membayangkan Yesus menari mengikuti lagu mereka dengan senyuman lebar di wajahnya dan binar di matanya. Lagu apa yang akan kamu nyanyikan buat Yesus? Baik, saya akan munculkan foto daripada Caroline Leaf yang meneliti tentang apa manfaatnya bagi kesehatan kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ini dia Caroline Leaf. Ya, oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan lihat hubungan antara musik iblis dengan okultisme. Nah, katanya judulnya materi ini bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme. Tapi dari yang sampai yang tadi kok yang dibahas hanya musik-musik terus. Okultismenya mana? Okultismenya saya masukkan di bagian paling belakang. Okultisme adalah kepercayaan terhadap hal supranatural seperti ilmu sihir. Kata okultisme merupakan terjemahan dari bahasa Inggris occultism. Kata dasarnya occult yang berasal dari bahasa Latin occultus yang artinya rahasia dan oculere yang artinya tersembunyi. Yang merujuk kepada pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi atau sering disalahartikan oleh masyarakat umum sebagai pengetahuan supranatural. Nah, kita akan melihat Daniel 3. Saya akan bukakan Alkitab kita. Daniel pasalnya yang ketiga. Ayat 5. Ini yang ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa musik iblis itu ada pengaruhnya dengan penyembahan berhala.
Musik iblis salah satunya dipakai untuk penyembahan berhala. Kita lihat ya. Daniel 3 ayat 5. Di sana dikatakan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat semacam ini masih sama muncul lagi di ayat 7. Alat-alat musik yang sama muncul lagi di ayat 10, muncul lagi di ayat 15. Oke. Sekarang kita akan bahas satu persatu alat musik yang muncul di sini. Alat musik yang muncul di sini ya. Yang pertama adalah sangkakala. Jadi alat musik yang dibunyikan untuk mengiringi orang-orang menyembah patung yang didirikan oleh raja. Ya, patung emas yang didirikan oleh raja. Ya, namanya Raja Nebukadnezar di zamannya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu nama Israel mereka ya. Kalau nama Babelnya mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, sangkakala itu bahasa aslinya keren, bahasa Aram. Bahasa Aramnya keren, itu artinya tanduk. Itu adalah alat musik tiup. Ya, sangkakala ini muncul lagi di ayat 7, ayat 10, ayat 15. Itu adalah alat yang ditulis di Alkitab itu yang menunjukkan bahwa alat itu dipakai untuk mengiringi penyembahan patung di Babel pada saat itu. Dan kata sangkakala atau keren dalam bahasa Aramaik keren ini nggak muncul lagi, ini tidak pernah muncul lagi di bagian Alkitab lain. Kecuali di kecuali di kitab Daniel ya. Tidak muncul di bagian Alkitab lain kecuali kitab Daniel. Tapi yang di kitab Daniel muncul lagi di Daniel 7 ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 20, ayat 21, 24. Itu bicara tanduk. Hubungannya apa? Ya karena sangkakala ini terbuat dari tanduk. Nah, tanduk ini muncul lagi di penglihatannya Daniel tentang raja-raja. Itu munculnya di Daniel 7. Jadi tanduk ini adalah sangkakala yang terbuat dari tanduk, bahasa aslinya keren. Kata keren ini muncul lagi di Daniel 7 yang bicara tentang tanduk dalam penglihatan Daniel, yang berbicara tentang raja-raja bangsa-bangsa ya. Yang semuanya menunjuk pada tanduk-tanduk yang ada pada penglihatan Daniel. Kita lihat alat musik berikutnya adalah seruling, masrouki, bahasa Aramiknya ya. Itu adalah alat musik tiup. Dan kata ini muncul lagi di ayat 7, ayat 10, ayat 15. Ini adalah alat musik yang dipakai untuk penyembahan kepada patung Babel. Dan kata ini nggak pernah muncul pada alat musik Israel. Yang tadi juga sama ya. Jadi sangkakala ini dalam bahasa Aramik ini kalau kita membaca alat-alat musik yang dipakai oleh orang Israel, kalau muncul kata sangkakala itu alatnya beda. Karena yang dipakai untuk sangkakala yang dipakai oleh orang Israel itu pakai bahasa lain, arti yang lain lagi. Seruling juga kayak gitu ya, tidak dipakai di bangsa Israel. Bangsa Israel punya alat seruling tapi lain. Bahasanya yang tertulis di Alkitab beda. Ini hanya dipakai di Babel. Berikutnya kecapi. Kecapi kitarok. Bahasa Aramaiknya. Dia adalah alat musik berdawai atau memiliki senar. Nah, kalau alat musik senar itu bisa dua macam ya. Bisa dipetik atau bisa juga digesek. Kayak biola itu kan digesek. Kadang-kadang dia juga dimainkan dengan dipetik tapi jarang ya kan. Kata yang sama ini hanya muncul di Daniel 3 ayat 7, 10, dan 15. Ini adalah dipakai untuk penyembahan patung berhala di Babel. Lalu rebab. Rebab ini juga adalah alat musik berdawai atau memiliki senar. Juga hanya muncul di Daniel 3 ayat 5, 7, 10, 15. Dipakai untuk mengiringi penyembahan patung berhala. Dan tidak pernah muncul untuk merujuk alat musik bangsa Israel. Dan terakhir adalah gambus. Gambus adalah patkanteriyin. Bahasa Aramaiknya adalah alat musik berdawai atau memiliki senar. Sama keterangan lainnya dengan alat-alat musik lainnya. Dan masih ada satu lagi alat musik serdam atau kumpon.
Kumponatiyah adalah alat musik tiup. Ya, hanya muncul di kitab Daniel pasal 3, dipakai untuk penyembahan patung berhala, tidak pernah merujuk kepada alat musik yang dipakai bangsa Israel. Nah, yang unik, ada sesuatu yang unik yang perlu kita bahas di sini. Patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu diperkirakan oleh para penafsir Alkitab adalah berhala baru yang ditambahkan pada berhala-berhala yang sudah ada. Jadi ini adalah berhala terbaru. Mereka menciptakan berhala terbaru dengan adanya patung emas ini, gitu ya. Jadi arti tanduk pada Daniel 7 artinya ke-10 tanduk adalah 10 orang raja yang muncul dari kerajaan itu. Setelah mereka akan muncul seorang raja lagi yang berbeda dengan yang terdahulu. Ia akan merendahkan 3 orang raja. Itu bicara kesombongan ya. Kalau udah merendahkan itu kesombongan ya. Nah, tanduk ini kan yang dipakai tadi menjadi alat musik yang pertama tadi, sangkakala tadi. Ya. Dan ayat kata sangkakala tadi muncul dalam tanduk-tanduk yang menggambarkan 10 orang raja. Ya. Dan yang sangat menarik adalah ada selalu di Alkitab ini, di Daniel 3 selalu dikatakan begini, demi kamu mendengar suara sangkakala, seruling, ini. Demi segala bangsa mendengar suara alat musik ini. Bahwa setiap orang yang mendengar bla bla bla, demi kamu mendengar bla bla bla. Mendengar ini digunakan kata syatma. Syatma ini artinya mendengar, patuh, hear, obey. Jadi kata mendengar tidak cuma sekedar gendang telinga kita mendengar satu getaran suara lalu kita membuat kita itu jadi mendengar getaran suara terus kita mendengar, bukan hanya itu aja, tapi itu mengandung arti patuh, taat. Jadi kalau kamu dengar harus patuh, harus taat, kayak gitu ya. Saat mendengar suara alat musik khas Babel yang diterjemahkan sebagai sangkakala, ya, sangkakala selalu ini disebut urutan pertama, yang tanduk-tanduk itu ya, yang terbuat dari tanduk-tanduk yang muncul dalam penglihatan Daniel di Daniel pasal 7, yang menggambarkan 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Semua orang diperintahkan untuk menyembah patung itu sebagai berhala yang baru, dan semua orang harus taat pada perintah itu. Jika tidak, maka berlakulah ancaman bahwa orang yang tidak taat akan perintah itu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Daniel 3 ayat kesimpulan. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Tadi kita sampai pada yang menarik. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Alat-alat musik yang ditulis di negeri Babel ini adalah alat musik khas Babel, bukan merupakan alat musik yang biasa dipakai oleh orang Israel di dalam mereka beribadah kepada Tuhan yang benar. Walaupun kalau kita belajar mata kuliah musik gereja di STT ya, saya kebetulan dosen STT juga mata kuliah musik gereja yang mempelajari semua ayat-ayat di Alkitab yang terkait musik. Ternyata kehidupan bangsa Israel bermusik itu nggak cuma dalam ibadah aja, tapi seluruh kehidupan orang Israel itu dipenuhi dengan musik. Ya, tapi kita nggak sempat belajar itu ya. Jadi walaupun kehidupan bermusik nggak cuma di tata ibadah saja, tetapi alat-alat musik yang dipakai di dalam Daniel 3 ini tidak sama dengan alat-alat musik yang dipakai oleh orang Israel untuk beribadah. Kesimpulan yang kedua, memunculkan alat musik yang dipakai untuk mengiringi penyembahan berhala, yaitu berhala baru. Artinya, musik ini dipakai oleh iblis untuk mengiringi adanya penyesatan. Dipakai oleh iblis untuk mengiringi adanya penyembahan berhala atau sihir. Ya, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang keempat. Dari pendalaman di atas kita dapat simpulkan bahwa mendengar itu artinya adalah mentaati. Artinya musik yang dipakai oleh iblis menyesatkan manusia itu memiliki unsur magis, memiliki unsur sihir, memiliki suatu daya untuk mengajak pendengar atau penikmati mentaati kemauan iblis lewat musik itu. Karena kata mendengar itu mengandung arti obey, taat. Ya. Kesimpulan kita yang kelima dari pendalaman kita
pendalaman kita di atas dapat kita simpulkan bahwa ada intimidasi iblis di balik sebuah musik itu. Jadi kalau kamu nggak mau nyembah patung itu kamu akan dimasukkan dalam perapian, itu kan intimidasi ya. Nah, intimidasi iblis sekarang mungkin nggak berupa dapur perapian ya, tapi mungkin intimidasinya itu adalah penikmatnya menjadi stres, tertekan, gila, depresi, nggak tenang, kesehatannya terganggu, dan semua efek negatif lainnya. Yang keenam, kesimpulan kita, bagaimana sih cara membedakan itu musik iblis atau musik itu didedikasikan untuk Tuhan? Musik itu kalau memang didedikasikan untuk iblis, itu untuk penyimpangan, untuk penyesatan, untuk penyembahan berhala, untuk sihir, untuk mantra, dan bukan untuk Tuhan. Itu cara membedakannya gimana? Cara membedakannya adalah penujuannya. Kalau musik itu ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan, itu berarti musik untuk Tuhan, dari Tuhan. Tapi kalau musik itu ditujukan bukan kepada Tuhan yang benar, tapi untuk bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk penyembahan berhala, untuk ritual yang nggak benar, penyesatan dan lain sebagainya, itu berarti bukan dari Tuhan. Nah, yang ketujuh kita lihat, dari buahnya lah maka kita dapat melihat apakah sebuah musik itu adalah musik iblis atau musik netral. Kalau musik yang dipakai kerajaan Tuhan di atas muka bumi, itu pasti beda dengan musik iblis, pasti beda lagi dengan musik netral. Ya. Kalau di Daniel 3 kan buahnya adalah penyembahan berhala, intimidasi. Raja menjadi geram, menjadi murka kalau ada orang nggak ikut menyembah patung itu. Terus bahkan orang-orang yang mengangkat hananya Misael dan Asaria masuk ke dalam api, mereka mati, kan berarti ada korban jiwa ya kan. Berarti kan dari buahnya kita lihat, itu nggak benar gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Saya cari ayat-ayat di Perjanjian Baru untuk menunjukkan buah daripada musik rohani. Kalau tadi buah daripada musik iblis yang mengiringi penyembahan berhala, patung atau berhala terbaru di negeri Babel, itu ada buahnya adalah penyembahan berhala, intimidasi, kegeraman, murka raja, kematian, ya kan? Nah, kalau musik rohani buahnya seperti apa? Yakobus 5 ayat 13, masih ada waktu jadi saya putuskan untuk membacanya. Yakobus 5 ayat 13, di situ dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Wow, buah daripada musik rohani apa? Ekspresi kegembiraan. Berikutnya, Markus 14 ayat 26. Markus 14 ayat 26, di situ dikatakan seperti ini. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Yesus dan murid-muridnya. Jadi Yesus dan murid-muridnya itu pernah nyanyi enggak? Oh, nyanyi ya. Ada enggak ayatnya? Ada. Yesus itu bisa nyanyi enggak? Oh, bisa. Ya. Ayatnya mana? Ayatnya ini. Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Kalau kita perhatikan, setelah Yesus dan murid-muridnya nyanyi, disitulah mulai ada jalan salib. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, Yesus di hadapan Mahkamah Agama, Petrus menyangkal Yesus, Yesus di hadapan Pilatus, Yesus diolok-olok, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Artinya pada saat Yesus mengalami Via Dolorosa, mengalami jalan salib, sebelum Yesus mengalami jalan salib, apa yang Yesus lakukan? Memuji Tuhan, menyanyi, memuji Bapa, menyanyikan nyanyian pujian. Artinya apa? Ketika Yesus mengalami sengsara, dia sudah punya tameng, yaitu hatinya selalu bernyanyi. Di dalam hatinya selalu terngiang-ngiang lagu-lagu yang dia nyanyikan bersama murid-muridnya, lagu himne. Lagu nyanyian pujian itu lagu himne. Waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus diolok, waktu Yesus dihina, waktu Yesus kehausan, waktu Yesus dipaku, waktu Yesus dikasih mahkota duri, waktu Yesus
dipermain-mainkan, waktu Yesus diejek-ejek, Yesus menghadapinya dengan nyanyian. Ya, memberi kekuatan saat menghadapi salib. Loh, Kak Grace, kalau aku kan gak disalib seperti Yesus. Tapi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya setiap hari, mengikut aku setiap hari. Kalau nggak seperti itu nggak layak menjadi muridku, ya kan? Syarat mengikut Yesus adalah memikul salib, menyangkal diri setiap hari, mengikut Yesus setiap hari. Menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu adalah menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Menyingkirkan agenda pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu namanya menyangkal diri. Jadi, buah apa yang kita dapatkan dari praise and worship? Yaitu alat untuk memberi kekuatan kita menghadapi salib. Yang ketiga, memakai nyanyian sembari mengajarkan perkataan Kristus. Kolose. Kita akan lihat Kolose pasalnya yang ketiga ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, memakai untuk mengajarkan perkataan Kristus. Pada saat kita mengajar, itu kita disarankan juga sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Wah, seru ya buahnya ya. Ada nyantol di situ atau nyangkut di situ apa? Praise and worship. Apa yang nyangkut di situ? Mengajarkan perkataan Kristus. Berikutnya, Kolose 3 ayat 16 di situ sambil menegur. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Bayangkan, kita negur teman kita, Holigen, yang lagi jatuh dalam dosa, boleh sambil nyanyi. Tegurannya kita sampaikan lewat nyanyian gitu. Misalnya nih Holigen, teman kita lagi khawatir, kita nyanyi lagu aja yang tentang khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, dan seterusnya ya. Misalnya teman kita lagi galau, kita ajak aja nyanyi. Bapa sentuh hatiku. Wow, sangat powerful loh kita menegur teman kita itu Holigen pakai nyanyian. Weh. Berikutnya ya, masih Kolose 3 ayat 16, memakai nyanyian sembari mengucap syukur pada Allah. Di situ dikatakan, dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi dari Kolose 3 ayat 16 kita mendapatkan 3 buah. Pertama, menyanyi sambil mengajar. Kedua, menyanyi sambil menegur. 3, menyanyi sambil mengucap syukur. Wow, buah-buahnya keren-keren loh ya. Berikutnya, buah apa yang kita dapatkan dari praise and worship? 1 Korintus 14. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Katanya judul materinya, Kak Grace, judul materinya heavy metal. Tapi kenapa Kak Grace kok bahas praise and worship? Karena gini, Holigen. Kalau kita tidak menyarankan Holigen ikut heavy metal, maka kita harus kasih kompensasi. Penggantinya apa? Penggantinya adalah praise and worship. Apa buah-buah dari praise and worship? Ini yang kita pelajari sekarang. 1 Korintus 14 ayat 15, Holigen. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini yang membuat ketika kita memuji Tuhan itu akal kita tetap normal. Nggak seperti iblis. Kalau iblis bikin musik yang dirasuki iblis, maka orang yang mendengarkan itu bisa kerasukan. Nah, orang yang kerasukan iblis, itu akal budinya itu nggak bekerja. Kayak orang mabuk itu loh. Akal budinya nggak bekerja. Kalau orang dirasuk iblis, itu yang membedakan dengan musik rohani. Kalau musik rohani, sedahsyat apapun Tuhan bekerja dalam diri kita, akal kita tetap jalan. Kita tetap sadar. Nggak mungkin kita kehilangan kesadaran, itu nggak mungkin. Ayatnya ini, ya.
dengan akal budi, dengan rohku aku memuji Tuhan. Berikutnya kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25. Wah, aku curiga nih Oligen. Kak Grace curiga nih. Nanti kalau Kak Grace kasih buah-buah positif apa present worship, Holigen pada ngiler semua nih. Kepengen lebih banyak present worship sama Tuhan ya. Kisah Rasul 16 ayat 25. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya memuliakan Allah di tengah-tengah dunia. Ketika kita memuji Tuhan, suara kita tuh akan memenuhi orang-orang yang terbelenggu. Suara kita tuh akan terdengar juga oleh orang-orang yang masih dibelenggu. Dibelenggu oleh sakit penyakit, dibelenggu oleh kekhawatiran, dibelenggu oleh ketakutan, dibelenggu oleh keputusasaan, dibelenggu oleh kepahitan, dibelenggu oleh tidak mau mengampuni, dibelenggu oleh dendam, dibelenggu oleh masalah, dibelenggu oleh depresi dan lain sebagainya. Waktu kita memuji Tuhan, orang-orang yang terbelenggu ini juga ikut mendengar puji-pujian kita. Dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Tidak mustahil juga belenggu mereka terlepas ketika kita memuji Tuhan. Berikutnya ya, kita lihat lagi Roma 15 ayat 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Artinya, nyanyian itu adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa. Pada saat kita menyanyi, haleluya, haleluya, itu orang Eropa, itu orang Afrika, itu orang Korea, itu orang Australia, orang mana-mana itu bisa paham. Karena melodi itu bisa dinikmati oleh semua orang, akord itu bisa dinikmati oleh semua orang. Puji-pujian itu adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua bangsa. Kita lihat lagi Lukas 15. Ini hanya beberapa ayat ya teman-teman Holigen ya. Ini sengaja Kak Grace cari yang di perjanjian baru aja. Soalnya kalau di perjanjian lama banyak sekali ya, Daud dan lain sebagainya, Mazmur dan lain sebagainya. Itu sudah sering dikhotbahkan. Kalau puji-pujian kebanyakan orang selalu ambil dari Mazmur. Nah, ini Kak Grace mau anti mainstream nih Holigen. Cari yang dari perjanjian baru ya kan. Lukas 15 Holigen, kita lihat ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Walaupun ini cuma kisah ilustrasi, bukan kisah nyata, ini adalah fiksi, bukan true story ya kan. Tapi tetap ini sesuai dengan budaya pada saat itu. Ketika ada pesta, ada sukacita, itu pasti disertai dengan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Sebagai ungkapan sukacita ketika ada seseorang yang bertobat dimenangkan. Dan lain sebagainya ya. Ini beberapa ayat saja yang Kak Grace ambil dari 9 ayat di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita lihat. Itu tadi kita udah bahas praise and worship, apa manfaatnya, apa buah-buahnya. Sekarang kita bahas aktivitas okultisme itu apa saja. Kak Reini bisa tolong bacakan apa yang ada di layar. Apa saja aktivitas okultisme itu pernah diserahkan ke tempat sembahyang non-Kristen atau kepada ilah-ilah lain karena sakit-sakitan waktu kecil. Pernah dihipnotis atau menghipnotis diri sendiri atau oleh orang lain. Pernah menyihir orang lain, pernah melakukan telepati. Oke, lanjut. Pernah mengundang atau mempengaruhi orang dengan konsentrasi pikiran, pernah dibimbing roh halus atau bermain-main dengan kawan yang sebenarnya tidak nampak, pernah memiliki jimat-jimat atau opo-opo atau akar bakar atau senjata tradisional ataupun tombak kuno atau pedang dan lain-lain, dan pernah mengikuti ramalan nasib lewat horoskop atau horoskop seumur hidup. Nah, ini bahaya ya. Banyak holigan yang ikut horoskop ini ya. Maksudnya, aku nih bintangnya Virgo. Virgo ini minggu ini apa kemujurannya, apa kesialannya. Itu bahaya ya. Walaupun itu mungkin di modern kayaknya ada di majalah. Modern kayaknya muncul di
website gitu ya, muncul di internet, di apa gitu ya. Kalau Holigen terikat sama ramalan-ramalan horoskop, ini bahaya ya Holigen. Itu juga termasuk okultisme. Lanjut, minta tolong dibacakan Kak Rini. Pernah diramal nasib dengan cara-cara kartu de telapak tangan, bandul atau pendulum, burung gelatik, bola-bola kristal, kuku yang dicat hitam, kopi, jai langkung, ciamsi, yakni Ya, Ciamsi itu jadi ada titik-titiknya, yakni apa ya, macam-macam ya Ciamsi itu. Terus lanjut. pernah aktif atau berpartisipasi dalam yang pertama ada Ouija board atau papan bertuliskan huruf-huruf dan cangkir arak. Lalu ada tabel lifting atau tabel dance, mengangkat meja dengan roh-roh. Lalu ada menulis dengan spirit writing, menjadi pewing atau kuncen, juru kunci tempat-tempat keramat, minta pertolongan dukun saat mencari barang atau orang yang hilang. Lanjut. Mencari air atau sumur dengan cara goib, jelangkung, jalan di atas api atau pangsun, lalu mini towok, tarian naga, tarian barong, gedawang atau tari raksasa. Lanjut. Kuda kepang, potong lidah atau debus, berkunjung ke tempat-tempat keramat atau candi-candi ataupun pulau keramat, pertemuan mengundang arwah. Lanjut. Pernah disembuhkan dengan cara goib, mantra-mantra, air dukun atau air suci atau air zam-zam, akar-akaran, ramuan, batu-batu, tenaga dalam atau fisik, power, atau atau minum air meditasi atau bertapa, menggunakan jarum, dan lain-lain. Lanjut. Memakai benda-benda sebagai berikut, ada susuk, akar bahar, tato, mantra-mantra pemikat, daya tarik seks atau pesona seks, alat-alat kecantikan dari dukun-dukun. Lanjut. Memiliki atau menyelidiki buku-buku sebagai berikut. Yang pertama ada tafsir mimpi-mimpi, ilmu goib, sekte, primbon atau ramalan-ramalan, ilmu sihir, ajaran-ajaran sesat, I Ching, Kama Sutra atau Decameron. Iya. Terakhir. Ilmu-ilmu bela diri yang menggunakan tenaga dalam dan lain-lain. Nah, Holigen, banyak sekali daftarnya ya okultisme itu seperti apa. Jadi ini semua kalau Holigen pernah mengalami ini semua, itu termasuk Holigen sudah pernah terlibat di dalam okultisme. Mungkin Holigen nggak serius, cuma main jahe langkung sama teman-teman gitu ya. Atau main apa itu yang saya menunjukkan huruf-huruf membentuk kata, jawaban iblis apa itu ya. Atau kayak nonton film-film horor atau apa gitu ya. Itu termasuk adalah okultisme Holigen. Ya, mungkin diantaranya juga terkait dengan musik. What to do? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Biarkan Yesus dan kebenaran itu memerdekakan kita, baik dari ikatan musik heavy metal maupun ikatan okultisme. Yang kedua, kalau kita pernah terikat musik heavy metal dan okultisme, berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Karena kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu sumber-sumber kita tutup. Misalnya kita punya koleksi musik heavy metal, kita punya file, kita punya CD, kita punya playlist, kita punya flash disk yang isinya musik-musik heavy metal. Itu kita tutup, kita buang, kita bakar. Jangan dikasihkan orang, nanti malah pindah ke orang lain ya kan. Bakar aja, buang, bakar ya. Lalu menjauhi pergaulan yang merusak hidup kita, mengganti dengan pergaulan yang sehat. Nah ini nggak mudah ya Holigen. Ini butuh kesengajaan. Jadi kalau teman-teman kita penggila musik heavy metal semua, teman-teman kita penggila okultisme semua, ya udah jangan berteman lagi sama mereka, ganti pergaulan yang lebih sehat. Ikutlah Komsel ya, ikutlah KTB, ikutlah pelayanan, ikutlah kelompok misi atau ikutlah organisasi yang sehat di kampus atau di sekolah Holigen gitu ya. Ikut jadi OSIS atau jadi senat atau apa gitu ya. Lanjut.
menjalani gaya hidup praise and worship. Nah, ini ada ayatnya. Kita akan buka Mazmur 119. Mazmur 119. Ayatnya yang ke 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi gaya hidup praise and worship itu kalau Alkitab mencontohkan 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Ya, itu ada lagunya ya. 7 kali dalam sehari memuji-muji engkau, gaya hidup praise and worship. Lalu kita lebih sering menonton kesaksian orang-orang yang dilepaskan dari jerat kecanduan heavy metal tuh seperti apa. Lalu ini dia yang paling penting nih Holigen. Baru saya tambahkan tadi siang waktu mempersiapkan PowerPoint ini. What to do adalah menghindari menonton kesenian yang melibatkan musik yang ditujukan kepada penyembahan. Ini kurang M nih, sorry Holigen. Penyembahan kepada iblis. Menghindari untuk mengikuti sanggar-sanggar yang mengajarkan kesenian semacam itu. Bedanya apa Kak Grace? Pokoknya kalau yang keseniannya itu membuat orang kesurupan, itu berarti musiknya itu dipersembahkan pada iblis. Mungkin dia musiknya untuk mengiringi tarian bisa. Atau lebih ditonjolkan musiknya atau tariannya bisa. Tapi tetap dua-duanya dipersembahkan kepada iblis. Itu yang membuat orang pemainnya atau penontonnya bisa kesurupan. Nah, itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh, itu udah pasti musik iblis. Nah, itu jangan ikuti sanggar-sanggar seperti itu. Dan jangan nonton. Nah, yang Kak Grace heran, ada di sebuah kota, ya Kak Grace nggak sebutkan kotanya. Itu anak-anak Tuhan. Di kota itu tuh sering ada pawai gitu ya. Sering sekali ya. Bukan hanya 17 Agustus pawainya. Pokoknya ada acara apa pawai di kota itu, yang pernah Kak Grace tinggal di kota itu ya. Anehnya anak-anak Tuhan dengan santainya ngajak mantunya, cucunya bawa bekal, ngajak suaminya, ngajak istrinya bawa bekal nonton pawai yang isinya kesenian-kesenian kayak begitu. Lalu mengizinkan anak-anak mudanya yang adalah penari tamborin di gereja mengikuti sanggar-sanggar yang kayak begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terhilang dari Tuhan, menikah dengan orang gak seiman, jadi penyembah berhala. Dari mana itu? Dari kesenian-kesenian itu. Karena di kota itu, setiap desa yang ada di kota itu, setiap kelurahan atau setiap RW, itu mereka punya sanggar-sanggar yang sangat kuat di dalam kesenian-kesenian yang musiknya, tariannya, keseniannya dipersembahkan kepada iblis. Ya, awas ya Holigen, hati-hati ya. Ngapain kita nonton kayak gitu? Iblis kok ditonton, kesenengan iblisnya. Kita ngasih keuntungan ke iblis dong. Jangan dong. Jangan mau. Saya walaupun keadaan hari ini saya sakit, saya bilang sama Tuhan, besok saya tetap ngajar. Saya sakit dari hari Minggu Holigen. Tulang-tulang saya sakit semua, badan saya demam, panas. Saya sampai bangun dari tempat tidur nggak bisa kalau nggak ditolong suami saya. Lutut saya nyeri, mulut saya pahit gitu ya, dan badan saya lemes gitu ya. Saya tiduran terus tuh dari hari Minggu malam sampai tadi siang tuh mulai keluar keringat dingin. Badan saya demamnya udah nggak demam ini, keluar keringat dingin karena saya bertekad pokoknya Selasa sore saya tetap ngajar. Apapun yang terjadi saya nggak mau terkecoh, saya bilang gitu. Jadi saya mau sampaikan ini Holigen, jangan kita nonton kesenian-kesenian yang kayak gitu. Apalagi ikut sanggarnya, jangan Holigen. Tuhan tuh sedih loh kalau diduakan. Tuhan tuh cemburuan loh ya. Tuhan tuh adalah Allah yang cemburu, dia nggak mau diduakan. Sama ya, kalau kita punya kekasih, coba dia mau nggak kita punya 2 kekasih? Kan nggak mau. Nah, pasti dia iri, pasti dia cemburu ya. Tuhan itu juga kayak gitu. Tuhan itu akan cemburu kalau kita menduakan, yaitu menyembah dia dan juga menyembah ilah lain. Salah satu penyembahan ilah lain itu adalah mengikuti musik iblis, mengikuti kesenian-keseniannya iblis kayak gitu. Oke. Kita akan punya quote dari saya. Quote ini akan saya baca, setelah itu Kak Reinhard baca ulang ya. Ini quote yang saya buat. Memperalat musik untuk mengalahkan iblis atau mengizinkan iblis
untuk memperalat musik sebagai alat untuk menghancurkan hidup kita, itu adalah sebuah pilihan gaya hidup bermusik. Pilih yang mana? Ya, silakan Kak Reni. Quote dari Kak Grace Sumilat. Ya. Quote yang sangat bagus kakak. Memperalat musik untuk mengalahkan iblis atau mengizinkan iblis memperalat musik untuk menghancurkan hidup kita. Itu adalah sebuah pilihan gaya hidup bermusik dari Kak Grace Sumilat. Itu adalah sebuah pilihan gaya hidup bermusik. Anda mau pilih yang mana? Ya, Hooligan. Mau pilih memperalat musik untuk mengalahkan iblis atau mengizinkan iblis memakai musik untuk menghancurkan hidup kita? Itu kita pilih, ya. Kita pilih. Kalau kita pilih yang kedua, ya itu bodoh, ya. Itu fasik, ya. Tapi kalau kita memilih yang pertama, itu namanya cerdas, itu namanya hebat, Hooligan. Keren itu ya, Hooligan. Oke, kita sampai di karakter card, yaitu suka memuji Tuhan. Karakter card ini adalah kartu karakter Hooligan. Kalau Hooligan nanti memiliki materinya, kartu karakternya bisa untuk game, bisa untuk koleksi, bisa untuk kita pajang gitu ya. Suka memuji Tuhan, love to praise God. Dengan power statement seperti ini, aku suka memuji Tuhan di dalam hati, aku suka memuji Tuhan di mana saja. Ayat emasnya dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan ini adalah kalimat komitmen kita. Aku suka memuji Tuhan kapan saja dan di mana saja, karena Dia layak menerimanya. Nah, khusus materi ini Kak Grace berikan 2 loh, kartu karakternya ya, karakter cardnya. Karena kalau materi yang lainnya kebanyakan cuma 1 ya, tapi Kak Grace mau pilihkan 2 kartu karakternya kali ini. Kartu karakter yang kedua judulnya menetapkan standar kekudusan, setting the standard of holiness of life. Mengawasi input yang masuk melalui panca indraku, mengawasi output yang keluar dari hatiku. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan kalimat komitmen kita seperti ini, aku akan menetapkan standar kekudusan di dalam hidupku, karena aku memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi kita harus awasi loh input yang masuk lewat telinga kita, lewat mata kita, lewat mata hati kita, lewat telinga hati kita, lewat penciuman kita, lewat indera pengecap, lewat indera peraba. Itu kita harus perhatikan baik-baik input apa yang masuk ke otak kita, ya kan, Hooligan? Seperti itu. Ini referensi dari materi-materi yang kita pakai selama 3 pertemuan ini. Alkitab, ciri-ciri musik heavy metal dari themusicstudio.ca, Kerasukan Setan Gara-gara Musik Setan, ini dari jawaban.com, sarapanpagi.org oleh Rita Wahyu, buku Teologi Dasar, lalu kesaksian dari Yesi Aprilia, lalu halosehat.com, Lauren Hansen, Teologi Dasar, Membungkam Musuh, Musik Bangkit Kembali, Pelayanan Musik, dan buku berjudul Berhala oleh Inawati Prawiro Maruto, halaman 42 sampai 46. Sampai demikian materi kita, Kak Reni. Wah, sangat luar biasa ya perundangan firman pada sore hari ini. Terima kasih Kak Grace. Tapi sebelumnya saya ucapkan semoga cepat sembuh Kak Grace, biar kesehatannya membaik lagi. Perundangan firman pada sore hari ini teman-teman, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang terkadang kita tanpa sadar, kita tuh membuka musik di saat kita merasakan bahagia. Seperti yang Kak Grace bilang tadi, kita tuh saat bahagia kita akan membuka musik agar kebahagiaan kita tuh bertambah. Tapi saat kita terpuruk, kita tuh melupakan segalanya, kita melupakan untuk rasa bersyukur. Seperti kesaksian dari Lauren Hansen. Ketika ayahnya tuh jatuh sakit, dia tuh tetap mengandalkan Tuhan melalui musik. Dan saya kutip ada kata dari Lauren tadi tuh, dia berkata dalam begini, jika Anda sedang bergumul, mintalah Tuhan untuk menunjukkan Anda sebuah lagu. Nah, ini kata-kata yang sederhana, cuman bagi saya ini sangat dalam jika kita ikut merasakan ikut menempatkan diri menjadi Lauren.
Di situ musik itu sangat berpengaruh bagi kita. Dimana kalau kita membuka musik percintaan, pasti kita akan merasa kayak galau terus. Namun coba kita membuka musik rohani atau musik Tuhan, kita akan lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita jalani setiap hari. Oke, terima kasih Kak Grace. Sebelumnya pasti teman-teman sudah menyiapkan berbagai sekali pertanyaan mengenai materi yang sangat bagus pada sore hari ini. Sebelum itu, kita akan mendengarkan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Kepada Ibu Heni, saya persilakan. Iya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, YouTube apa namanya? Maaf, saya salah ngomong. Zoom Sema Adonai. Setiap hari kita akan ada belajar mengenai firman Tuhan, dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija yang bertema, diangkat temanya adalah menelanjangi iblis. Wow, ini hari ini Bu Grace menelanjangi iblis, bagaimana permainan iblis yang memakai musik. Dan malam ini juga Bapak Evangelis Jamino akan membuka pelajaran ini. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita belajar. Moderatornya adalah Pak Sam Siagian ya. Malam ini jam 21:10 WIB. Ada beberapa teman yang nanya kenapa kemalaman. Ya, karena kami dari hari Senin sampai hari Kamis, kami itu kuliah, tim ini kuliah, jadi kuliah online. Jadi kami selesai kuliah baru kami bisa dapat melayani ya Bapak Ibu ya. Jadi malam ini harap untuk hadir. Kemudian untuk besok itu hari Rabu, Ibu Suryani akan mengangkat tema menerima pimpinan Tuhan part 1. Ibu Suryani ini adalah seorang dosen yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Besok juga masih tetap sama, pukul 21:10 WIB ya Bapak Ibu. Karena seperti alasan tadi, karena kami kuliah, jadi selesai kuliah baru kita bisa melayani. Bapak Ibu kami undang ya untuk dapat mempelajari topik ini besok. Kemudian SMA Adonai dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5:30 pagi. Ada renungan pagi. Kami sudah mengadakan ini lebih dari 1 tahun, untuk yang hamba-hamba Tuhan ya. Karena tadinya kami membaca firman Tuhan per pasal. Nah, semenjak kami mengubah sistemnya menjadi renungan singkat, itu sangat memberkati banyak orang. Dan dilayani oleh bapak-bapak, ibu yang pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Sema Adonai. Saya berharap Bapak Ibu mau mengikutinya. Nah, ini akan disiarkan di YouTube. Nah, di YouTube-nya itu Cahaya Firman. Nah, YouTube-nya ini tolong Bapak Ibu subscribe ya. Bantu subscribe channel kami. Kenapa Bapak Ibu? Kami telah 2 kali kehilangan channel. Channel pertama hilang, channel kedua hilang, dan ini channel baru. Belum begitu banyak subscribe-nya. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan tidak akan berhenti. Karena channel kami ini tidak ada debat, tidak menjelek-jelekan, ya, tidak ada maksudnya nista agama lain ya, tetap belajar firman. Tapi seperti kita ketahui tadi, kita menelanjangi iblis, dan iblis itu punya cara yang lain untuk menghancurkan pelayanan anak-anak Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan dimanapun Anda bergerak, ayo subscribe channel Cahaya Firman, bantu pelayanan kami. Kalau perlu Bapak Ibu kami mohon doakan kami yang melayani di Sema Adonai. Baik, saya kembalikan kepada adik Reinhard, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa hadir dalam program terdekat yang diadakan oleh Shema Adonai. Baiklah, sekarang kita sudah sampai kepada waktu yang kita tunggu-tunggu teman-teman, sesi tanya jawab. Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin bertanya,
Silakan raise hand dan kami akan unmute teman-teman untuk dapat menyampaikan pertanyaannya dengan baik. Bu Eni nih mau bertanya nih, silakan Bu Eni. Oke, silakan Ibu Eni. Oh iya, saya pikir saya sudah unmute ya. Iya. Shalom Bu Grace. Iya, Terima shalom. kasih. Pengajaran yang sangat education ya. Iya, puji Tuhan. Memberkati banyak orang. Saya percaya kami sebagai orang tua ya, dan kami sebagai anak-anak remaja, adik-adik akan memperhatikan ini karena di alam ini memang kuasa iblis sedang merajalela, ingin merusak anak-anak Tuhan ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bagaimana dan kepada siapa kita menyembah. Tadi Bu Grace sudah menceritakan mengenai penyembahan terhadap iblis akibatnya apa, dan penyembahan kepada Tuhan akibatnya apa. Nah, kalau saya pribadi, saya hanya mau menyembah kepada Tuhan aja, Bu Grace. Amin, amin. Iya, Bu Grace, banyak sekali pertanyaan. Iya. Saya bertanya sama Bu Grace, kita jadi kayak seperti diskusi ya Bu Grace Iya, ya. iya, siap, siap. Kalau pertanyaan saya yang pertama ini Bu Grace, saya mau menanya, mengapa kita harus melihat dari buahnya? Apakah yang dimaksud dengan penjelasan Ibu tadi bahwa kita tuh harus melihat dari buahnya untuk mengenali musik itu? Apakah didedikasikan untuk iblis atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya mewakili jemaat kudus untuk bertanya kepada Ibu. Tolong diperjelaskan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Heni. Jadi gini, kalau kita mau menetapkan kayak genre musik ini boleh, genre musik ini tidak boleh, genre musik ini untuk iblis, genre musik ini untuk Tuhan, ini yang netral dan seterusnya. Nah, itu kan perkembangan zaman tuh bergerak terus, sama kayak penyesatan tuh kan juga zaman dulu Saksi Yehova, Mormon. Nah, sekarang makin banyak nih penyesatannya macam-macam ya. Ada yang apa namanya itu hyper grace, ada yang Kristen progresif, ada apalagi gitu kan. Jadi kalau mau memetakan perkembangan zaman dengan musik-musik yang dipakai oleh iblis, itu kita akan kehabisan waktu untuk apa namanya itu mendeteksi ciri-cirinya ya. Nanti kalau misalnya orang kayak saya udah meninggal, belum tentu orang yang musik gerejawi berikutnya paham ya kan. Jadi kita pakai konsep Alkitab aja. Alkitab bilang kalau kamu pengen tahu itu sesat apa enggak, lihat aja dari buahnya. Itu ya ada di Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kalau pohonnya itu adalah semak duri, nggak mungkin dia menghasilkan anggur. Kalau pohonnya itu adalah rumput duri, nggak mungkin dia menghasilkan buah ara. Kalau buah anggur itu harus dari pohon anggur. Buah ara itu harus dari pohon ara. Buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya untuk kita bisa tahu itu musik iblis atau musik untuk Tuhan, gampang aja, kita lihat aja buahnya. Seperti yang kalau nggak salah part 2 atau part 1, saya menjelaskan kan, orang-orang yang ada di dalam, terjun di dalam hard rock atau apa namanya heavy metal rock ini, mereka ini kan ada yang vokalisnya mati bunuh diri, ada yang pemusiknya itu terkenal apa namanya moralnya itu bejat, ada yang apa namanya ada yang meninggal kena drugs dan segala macamnya kan. Dari situ kita bisa lihat buahnya. Oh, musisi yang bergelut di situ aja kayak begitu. Lalu kita bisa lihat kesaksiannya Apron. Ya, kesaksiannya Apron, dia hampir bunuh orang, nggak tahu orang itu mati atau enggak. Dia pernah kayak kesetanan, kerasukan kayak gitu kan. Terus ada kesaksian lagi yang nggak saya putar dan nggak saya bacakan karena itu panjang sekali kesaksiannya, 1 jam lebih. Saya udah sarankan video yang Hooligan bisa baca atau lihat. Itu lebih ngeri lagi kesaksiannya dia.
Dia tuh orang hebat, di kampus selalu number one, tetapi dia terikat dengan heavy metal. Dan segala macam aliran heavy metal dia udah pernah ikuti. Dan dia menjadi orang yang benar-benar hang. Benar-benar hang. Nah, itu kita lihat dari buahnya. Nah, untung dua orang ini bertobat ya. Yang Apron itu akhirnya jadi misionaris, yang satu lagi saya lupa namanya Pak siapa, itu akhirnya dia jadi pengikut Tuhan yang benar gitu ya. Baik, jadi kalau mau Ini kita data satu-satu segala jenis alat musik ya, segala jenis musik, genre musik, buku Mosdab apa nggak akan cukup ya Bu ini ya. Tapi yang penting kita lihat buahnya aja, dari buahnya kita akan mengenal mereka, seperti itu ya. Baik. masih ada pertanyaan Bu, tapi kayaknya ada Bu Ingrid nih. Kasih kesempatan Bu Ingrid dulu deh. Iya, baik. Gimana Dek Reni? Oke, Ibu ini. Silakan Ibu Ingrid, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Bu, saya boleh tanya 3 ya, Bu ya? Oh ya, silakan. Pertanyaan saya yang pertama ini adalah selain musik didedikasikan buat Tuhan dan musik yang dipakai iblis, apa tidak ada jenis musik lain gitu yang netral yang boleh kita dengarkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Daniel 3 tadi kan tertera berbagai jenis bunyi-bunyian. Ada alat musik lain lagi Bu, ada berapa macam itu? Kenapa kenapa alat-alat tersebut tidak dijelaskan detail gitu ya? Yang ketiga, saya mengulang pertanyaan yang tempo hari Bu. Bagaimana Bu dengan gereja-gereja yang memilih musik-musik rock sebagai dasar penyembahan untuk tujuannya menjaring, merekrut anak-anak muda yang kebetulan mungkin lagi berkunjung begitu untuk mendekatkan begitu supaya mereka tuh mengenal Tuhan. Si airnya memang menyembah Tuhan, tetapi musiknya heavy metal gitu, rock. Sebab saya pernah pergi gitu, jadi tapi saya nggak nyaman. Itu saja. Pertanyaan saya 3 itu aja. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama ya, musik itu ada yang netral nggak sih? Katanya ada yang musik untuk Tuhan, untuk iblis. Yang netral ada nggak? Ada dong. Musik yang netral ada, seperti misalnya lagu-lagu nasional, itu musik netral. Lagu-lagu cinta, itu netral ya, karena semua orang tuh pasti jatuh cinta ya kan. Tapi kalau yang penting di dalamnya nggak ada unsur seksual, nggak ada unsur free sex, nggak ada unsur perselingkuhan, nggak ada unsur kayak putus asa mati ditinggal pacar ya kayak gitu-gitulah. Itu termasuk lagu-lagu cinta tapi yang negatif ya. Tapi kalau cuma sekedar lagu-lagu cinta terhadap pasangan itu nggak apa-apa, itu netral. Lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu netral ya kan. Tapi instrumen itu tidak semuanya netral. Yang nggak ada syairnya itu nggak semuanya netral ya, karena kita nggak tahu penciptanya itu apakah dia mendedikasikan instrumentalia itu untuk iblis juga bisa. Kalau dia memang penyembah iblis, dia pengikut aliran setan, musiknya dipersembahkan untuk iblis itu bisa saja gitu ya. Lalu berikutnya kita lihat yang pertanyaannya Bu Ingrid tadi yang soal alat musik apa lagi ya. Nah, kita lihat di Daniel 3 itu memang ada tulisan dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Itu apa? Alat musik apa gitu? Mungkin pertanyaannya Bu Ingrid gitu ya. Itu kan tadi udah dijelaskan ada sangkakala, seruling, serdam, gambus, apa gitu kan. Tapi ada tulis dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Apa itu nggak ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Daniel ini. Tapi saya mempunyai satu konotasi atau satu kayak kesan yang ditimbulkan terhadap ayat ini. Dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Itu mengesankan alat musik yang tidak teratur. Mengesankan alat musik yang pokoknya terserah lah, apa saja yang bisa bunyi lah, bunyikan aja, rame gitu. Pukulannya nggak jelas, ketukannya nggak jelas, nggak ada harmoninya, nggak ada apa, wong cuma
berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Kan nggak jelas tuh berbagai jenis bunyi-bunyian tuh apa ya kan. Kalau yang alat musik sebelumnya emang tertulis jelas tuh ada apa namanya sangkakala, apa serdam, apa gambus, apa dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Nah, yang dan berbagai jenis bunyi-bunyian itu saya bayangkan itu kayak alat musik ngawur-ngawur gitu. Alat musik yang nggak jelas, pokoknya apa aja yang bisa bunyi silakan deh dibunyikan gitu. Itu menunjukkan bahwa musiknya itu nggak indah. Musik yang dipakai untuk menyembah patung itu musik yang nggak enak didengar karena cuma sekedar ngasal bunyi aja. Itu penafsiran saya ya sebagai pembaca Alkitab ya. Saya menafsirkan ini musiknya nggak enak, ini nggak ada harmoninya, nggak ada ketukannya, nggak ada keteraturannya, nggak ada musik itu kan ada kalimat tanya, ada kalimat jawab, ada motif melodi, ada motif frase, macam-macam ya kalau kita belajar teori musik itu ya. Ini kayaknya nggak ada nih, yang penting asal bunyi aja gitu ya. Itu jawaban saya yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan gereja-gereja yang mungkin untuk merekrut anak muda, mereka memakai aliran heavy metal ini. Nah, saya walaupun syairnya itu mungkin mengacu ke kata-kata rohani, saya tidak setuju. Tidak setujunya karena apa? Musik yang dipakai di kitab Daniel pasal 3 untuk mengiringi penyembahan berhala itu tidak ada musik vokalnya loh ya. Hanya musik instrumental ya. Tidak ada vokal, tidak ada syair. Artinya, musik tanpa syair pun itu bisa menjadi musik iblis. Dalam arti heavy metal kan udah diteliti tuh oleh para ahli bahwa ketukan mereka yang terbolak-balik, ketukan beratnya nggak seperti yang pada aslinya kan. Kalau ketukan yang normal kan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 3/4 ya, ketukan beratnya di ketukan 1. Kalau 4/4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketukan 1 paling berat, ketukan 3 lumayan, ketukan 2 dan 4 lemah. Kalau 2/4, 1, 2, 1, 2. Tapi kalau musik heavy metal itu terbolak-balik sehingga mempengaruhi detak jantung kita. Nah, kalau menurut saya bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu berguna atau tidak, itu membangun atau tidak. Ya, firman Tuhan berkata begini, bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu berguna atau tidak. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu membangun atau tidak. Kalau berguna katakan yes, kalau nggak berguna katakan no way. Kalau membangun katakan yes, kalau nggak membangun katakan no way. Gitu ya. Saya ciptain rap itu loh, Hooligan. Saya ciptain rap itu khusus untuk Hooligan. Diambil dari Alkitab. Jadi bukan masalah berguna atau enggak. Tapi masalahnya gini loh, itu membangun atau tidak? Membangun atau tidak sudah dijelaskan para ahli. Ketukan yang terbolak-balik itu akan membuat detak jantung kita itu semakin cepat, suhu tubuh kita semakin turun, suhu kulit kita semakin turun, sehingga itu akan mempengaruhi tekanan darah kita juga akan naik. Itu membuat kesehatan kita terganggu. Apalagi kalau di gereja dengar musik heavy metal sambil headbang gitu ya, sambil gerak-gerakin kepala, itu bisa terjadi gangguan serius terhadap otak kita. Nah, kalau secara kesehatan aja nggak baik, artinya kita akan kembali kepada firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuhmu adalah bait Allah, jangan gunakan genre musik yang merusak tubuh kita, otak kita. Tekanan darah kita, detak jantung kita, suhu kulit kita, suhu tubuh kita, yang menunjukkan bahwa itu nggak baik untuk kesehatan kita. Jadi ada jenis-jenis musik yang memang sudah didedikasikan untuk iblis, itu ada alirannya yaitu heavy metal. Jangan dipakai untuk gereja ya. Ngapain ya, jangan dipakai untuk lagu rohani di gereja. Alasannya biar anak-anak muda itu terpikat, biar anak-anak muda itu suka datang ke gereja karena aliran musiknya kok sama dengan mereka. Itu berarti kita kayak sama aja membuka pintu, berkompromi untuk mereka pun boleh menikmati heavy metal yang merusak kesehatan mereka, yang merusak akhlak mereka, apalagi yang syair-syairnya menentang Tuhan, menghujat Tuhan, mendorong orang bunuh diri, mendorong orang yang sedih berlebihan mengasihani diri sendiri gitu ya, yang membuat orang itu kayak melo-melo yang berlebihan gitu ya. Terus yang membuat orang itu kayak ada spirit pemberontakan dan sebagainya. Syair-syairnya heavy metal kan di antara seputar-seputar itu. Nah, walaupun yang di gereja syairnya beda, tapi kan
dengan jenis musik yang sama, itu seperti kita main kompromi dengan anak muda. Nah, saya mau kita kompromi di anak muda supaya gereja kita kelihatan welcoming untuk anak muda, hanya untuk hal-hal yang tidak membuka celah untuk pekerjaan iblis buat mereka. Tapi bukan berarti kita menolak pengagum heavy metal datang ke gereja loh ya. Mereka orangnya kita terima, perilakunya kita perbaiki lewat komsel, lewat pergaulan yang baik. Buruk merusakkan kebiasaan yang baik, tapi ada ayat di Amsal dikatakan, engkau bergaul dengan orang berhikmat, engkau akan menjadi berhikmat. Jadi nggak cuma pergaulan yang buruk yang bahaya, tapi ada ayat lain yang berkata, bergaulah dengan orang bijak supaya engkau menjadi bijak. Artinya kita orang-orang bijak itu kita pakai untuk merangkul orang-orang yang udah terikat ini, untuk sampai mereka lepas dan mereka tuh merdeka, dan mereka itu akhirnya hidup kudus dalam takut akan Tuhan, termasuk dalam gaya bermusik mereka. Seperti itu ya Bu Ingrid, semoga menjawab ya. Terima kasih Bu Grace, menjawab sudah Bu. Apakah Ibu Ingrid sudah bisa menerima jawaban dari Kak Grace atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih sudah jelas Dek. Oke. Kalau Ibu Heni tadi katanya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Apakah ingin bertanya lagi, Ibu? Iya, ini saya mau ngobrol sama Ibu Grace ya mengenai apa tadi pertanyaan Ibu Ingrid yang ketiga tadi, bahwa di gereja-gereja sekarang ini memilih nuansa musik yang membuat trending supaya merekrut orang, anak-anak muda itu untuk masuk ke dalam gereja tempat itu. Saya menyaksikan dan melihat ya gereja yang ya siapa sih yang nggak kenal gereja Hillsong ya, tren banget. Kalau masuk ke sana nuansanya gelap, musik-musiknya yang bingar-bingar begitu ya. Dan saya melihat pada berjatuhan hamba-hamba Tuhannya, terlibat homoseksual, perselingkuhan, bahkan ada anak Indonesia yang melayani di sana sebagai usher. Usher tahu kalau di Indonesia apa ya? Penyambut Itu jemaat, penyambut tamu ya, penyambut jemaat gitu. Nah dia berkata teman-temannya itu wow pakai drug ya, dan mereka party. Jadi hari yang tertentu mereka melayani Tuhan, tapi di hari tertentu mereka enjoy life dengan keduniawian mereka. Nah ini sangat miris ya Bu Grace ya menurut saya. Jadi saya kepingin sekali anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, hati-hati untuk masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan itu beribadah. Jadi setiap hari itu kan kita beribadah ya Bu Grace ya. Iya. Nah kita beribadah dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita posisi kita beribadah. Jadi biarlah hidup kita itu, mari anak-anak muda saya menghimbau dari sejak dini, pilihlah yang tepat, yang benar, yang baik untuk kita memuji Tuhan. Itu saran saya ya Bu kepada mereka. Nah pertanyaan saya berikutnya Bu, apabila anak-anak muda atau orang yang sudah tua ya, mereka sudah suka dengar lagu-lagu kayak gitu Bu, apa jalan keluarnya Bu bagi mereka untuk stop selain mereka teredukasi? Karena kalau orang yang teredukasi seperti apa yang Ibu Grace jelaskan dari pelajaran pertama, part kedua, itu sangat jelas sebenarnya. Ya, tapi mungkin ada teman-teman yang baru yang mengikuti acara ini, mereka juga pikir nggak salah dengerin suara musik begitu, emang kenapa kuno amat sih Bu Grace gitu. Nah gimana tuh Bu Grace, bagaimana cara mereka untuk melepaskan diri dari aliran-aliran musik iblis ini? Oke.
Baik, pertanyaan yang luar biasa banget ya. Pertanyaan Ibu yang pertama soal Hillsong ya. Jadi Iya. saya nggak berani menghakimi apakah Hillsong itu musik-musiknya itu aliran iblis atau tidak. Nggak berani menghakimi ya. Karena banyak sekali juga musik-musik mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberkati seluruh dunia. Tetapi ketika kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan di sana pada berjatuhan, itu bisa beberapa kemungkinan. Ya, kenapa saya tadi bilang nggak berani menghakimi soal lagu-lagunya, karena saya belum pernah meneliti Hillsong itu jenis genre musiknya seperti apa gitu kan. Nah, tetapi kalau soal bagaimana mereka secara famous, secara terkenal dipakai oleh Tuhan, lagu-lagu mereka berkati dunia, memang iya gitu ya. Tapi seperti kayak tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin rohani di sana banyak yang berjatuhan tuh saya juga mendengar itu. Ya, bahkan ada yang jadi ateis, bahkan ada yang homo, selingkuh dan seterusnya ya. Drug dan lain seterusnya ya. Itu bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika mereka diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka nggak siap. Bisa, lalu mereka jatuh. Bisa. Yang kedua, mereka nggak seimbang antara karunia dengan karakter, juga bisa. Jadi karunianya luar biasa dipakai Tuhan, secara musik menonjol, dipakai Tuhan menciptakan lagu-lagu yang luar biasa, tetapi karakternya itu nggak imbang. Karakternya parah. Mungkin mereka nggak mau ditegur firman Tuhan, mereka mungkin nggak mau hidup dalam kekudusan, mungkin mereka mempertahankan gaya hidup dengan bertopeng, dalam arti kemunafikan, hari Minggu kelihatan kudus, hari lain kelihatan kudis gitu kan. Bisa jadi seperti itu, ketidakseimbangan antara karakter dan karunia itu sampai di satu titik akan jebol loh, akan maksudnya ngalamin kayak goncangan. Kalau seperti saya nih, seperti Bu Heni, saya, semua rekan-rekan di sini kan ada pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita harus selalu mawas diri untuk menjaga keseimbangan antara karunia dan karakter. Kalau itu nggak jalan, itu bahaya sekali. Sampai di satu titik akan seperti perahu itu akan oleng dan akan jatuh. Karena kan nggak seimbang. Nggak seimbang itu kan membuat keolengan dan jatuh gitu kan. Itu jawaban saya tentang Hillsong ya. Tentang Hillsong, kalau ada ibu yang kenal seorang asyir di sana dan mereka melakukan drug party dan mereka melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan di hari lain, itu bisa dua macam. Apakah itu mengatasnamakan acara gereja juga, ataukah itu perbuatan anak-anak itu di luar acara gereja, tapi kebetulan yang ikut di situ adalah anak-anak gereja yang tidak diketahui oleh gereja gitu. Nah, kalau itu adalah acara gereja, lah itu parah kalau menurut saya ya. Acara yang direstui gereja itu parah kalau menurut saya. Tapi kalau itu anak-anak muda pergi sendiri, tapi yang pergi adalah anak-anak gereja, berarti mereka ini memang orang-orang yang nggak bertumbuh ya. Yang maksudnya masih duniawi, masih kanak-kanak rohaninya ya. Ikut pelayanan, tapi hidupnya masih keduniawian ya. Sama seperti kalau nggak salah jemaat Korintus apa mana yang sering ditegur Rasul Paulus ya. Kamu tuh masih bayi rohani, kamu tuh masih minum susu gitu, nggak bisa makanan keras gitu ya. Itu agak bahayanya seperti itu sih. Kalau budaya para pelayan Tuhan itu sudah nggak benar, itu agak warning juga sih ya. Lalu pertanyaan Ibu soal benar nggak kalau hidup kita ini penyembahan 24 jam, itu benar. Itu ayatnya adalah di dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, dikatakan, tetapi saatnya telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu kapan? Ya 24 jam. Hidup kita itu adalah penyembahan. Terus dikatakan di dalam Roma, terkenal sekali nih, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 kan mengatakan kayak gini nih. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini nggak dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang mati. Artinya bukan nanti setelah kita mati baru kita persembahan. Salah. Justru pada saat kita hidup ini, itu adalah persembahan kita. Persembahan sejati itu adalah kudus, berkenan kepada Allah, dan persembahan yang hidup. Artinya apa?
seluruh hidup kita sehari 24 jam itu adalah bentuk penyembahan kita pada Tuhan. Nggak cuma di gereja 2 jam itu aja, nggak cuma acara komsel 3 jam itu aja, nggak cuma acara doa pagi 2 jam itu aja, tapi seluruh hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengelola keuangan, musik yang kita sukai, bacaan kita seperti apa, film apa yang kita tonton, dengan siapa kita bergaul, bagaimana kita mengelola waktu kita, bagaimana kita mengelola hobi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Wah, banyak sekali ya segi-segi kehidupan kita. Itu semuanya adalah penyembahan. Bahkan kita beristirahat. Bahkan kita beristirahat untuk menjaga kesehatan, itu juga bentuk penyembahan. Ya, seluruh hidup kita penyembahan. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Eni yang berikutnya adalah apa tadi tuh? Gereja-gereja yang gimana tadi Bu Eni? Untuk merekrut anak muda sehingga gimana tadi, lupa saya pertanyaan yang ketiga. Itu yang pertama tadi, yang pertanyaan Ibu Grace, Ibu Ingrid tadi itu saya katakan memang saya melihat itu mereka memakai musik-musik itu untuk merekrut orang-orang untuk masuk ke dalam gereja mereka supaya tertarik gitu loh Bu. Iya. Nah sekarang gini Bu Grace, Ibu kan sarjana musik ya, Ibu memang khusus belajar musik. Tadi Ibu udah memberikan tahu pengantar-pengantar. Nah, banyak orang-orang awam ini Bu ya, mereka itu kalau saya bilang sok pintar. Mereka mengakui bahwa musik itu oke-oke aja. Ritme, kayak Ibu kasih tahu tadi, ritme yang dipakai iblis itu ketukannya bagaimana? Acak-acakan. Kalau ritme yang normal tadi kan ketukan 2/3, 3/4, 4/4. Itu kan ketukannya tuh normal gitu kan. Nah, banyak sekali saya melihat orang-orang, termasuk teman-teman saya yang dunia-duniawi itu, mereka mengakui bahwa musik itu normal kok. Oke. Saya ingat pertanyaannya Bu Eni yang ketiga. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang udah tua, yang udah lama hidupnya udah terikat dengan musik heavy metal, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mereka harus menonton part 1, part 2, part 3 materi ini supaya kebenaran firman memerdekakan mereka. Gitu ya. Yang kedua, kalau mereka benar-benar bertobat, seperti itu tadi, things to do, what to do yang saya jelaskan itu, bertobat, minta ampun sama Tuhan, lalu memperbaiki pergaulan, memperbaiki pola hidup, termasuk gaya bermusik, itu diperbaiki, tapi nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan, seperti proses yang cepat kita harapkan besok langsung dia berubah jadi suka praise and worship. Nggak mungkin itu Bu Eni. Itu jadi misalnya praise and worship-nya dia di skor 1, heavy metalnya di skor 9, heavy metalnya turun ke skor 8, praise and worship-nya naik ke 2. Ini turun ke 7, praise and worship naik ke 3. Ini turun ke 6, terus jadi terbalik lama-lama, heavy metalnya jadi 0, praise and worship-nya jadi 10. Itu karena ketika kita membiasakan praise and worship itu awalnya berat, pasti iblis nggak akan mau dong. Ini sudah orang asetnya dia, kok sekarang mau jadi aset kerajaan surga, sorry dong. Iblis pasti nggak mau, pasti akan pertahankan orang ini suka heavy metal terus. Tapi ketika orang itu memutuskan untuk bertobat, pasti Roh Kudus itu akan menolong dia untuk tiap hari itu mengurangi porsi heavy metalnya. Dan Roh Kudus itu akan menolong dia untuk ketemu komunitas yang menyukai praise and worship. Sehingga dia itu ditolong oleh Roh Kudus, oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Gimana lah? Lewat YouTube kayak, banyak kan sekarang lagu-lagu rohani. Lewat karaoke YouTube kayak, yang ada iringan kita bisa nyanyi. Lewat mungkin permainan musik, mungkin pergaulan komsel atau apa. Sehingga dia bisa dengan jatuh cinta dengan praise and worship, lama-lama heavy metal ini nggak usah disuruh-suruh, dia akan nggak suka sendiri. Karena spiritnya yang kudus ini yang akan membuat dia nggak akan selera lagi dengan yang nggak kudus. Kayak gitu loh Bu. Iya, jadi hidup adalah pilihan ya Bu ya. Iya, betul. Mau pilih yang mana ya. Jadi kalau memang orang anak-anak Tuhan ini sebenarnya Bu, kalau mereka belajar firman Tuhan, mereka tahu akar iblis itu di mana. Kan Tuhan kan udah kasih lihat kita Alkitab ya. Kita lihat Kain, keturunan Kain ya, yang buat musik itu yang seperti Ibu jelaskan itu kan. Itu sebenarnya ya itu pekerjaan iblis. Cuman anak-anak Tuhan itu sok pinter, yang suka
maksudnya suka membantah apa yang diajarkan. Bukannya diselidikin dulu, dipelajari dulu apa yang Ibu Grace sampaikan. Kalau saya ya Bu Grace ya, Iya. saya nggak sekolah sarjana musik seperti Ibu. Tetapi Iya. materi pelajaran ini waktu saya kuliah, saya dapat Bu pelajaran ini. Oh, Tapi iya. ya itu Ibu Grace merefresh kembali, dan Ibu Grace ada tambahan baru pada saya. Karena setiap kita belajar itu kan ada wawasan baru yang kita Iya, dapat. betul. Itu. Ya, saya kembalikan kepada Reinhard, ya mungkin waktunya kita ya. Thank you Bu Grace, Tuhan Iya. memberkati. Iya. Oke, terima kasih Ibu ini yang sudah berdiskusi cukup panjang dengan Kak Grace. Sangat luar biasa pembahasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita, Kak Grace, dengan disertai doa penutup. Kepada Kak Grace, saya persilakan. Oke, closing statement adalah siapa kita adalah jenis musik apa yang kita dengarkan. Saya ulangi ya. Siapa kita adalah jenis musik seperti apa yang kita dengarkan. Kalau kita memilih jenis musik heavy metal menjadi ciri khas kita, menjadi melekat di dalam diri kita, maka kita membuka pintu untuk pekerjaan iblis semakin dahsyat dalam hidup kita. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita untuk memilih musik yang netral dan musik yang dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kalau kita hanya memilih musik yang dipersembahkan untuk Tuhan, kita jadi orang aneh loh ya. Nggak mungkin, kita harus tetap bisa musik netral. Contoh, saya kalau di acara halal bihalal RT kemarin ditodong suruh nyanyi karena mereka tahu saya orang musik, guru nyanyi. Ya udah saya nyanyi lagu kemesraan ini, itu kan netral ya. Kalau saya nyanyi lagu rohani di tengah-tengah orang RT ya mereka bingung karena kan kita hanya kaum minoritas. Saya tetap harus bisa lagu duniawi yang netral. Saya nyanyiin lagu coklat bendera itu bisa, lagu kemesraan ini bisa. Bukan berarti loh ya, Hooligan dengan belajar ini Anda jadi kayak bener-bener makhluk aneh yang hanya bisa lagu rohani. Itu juga salah ya. Lagunya Tulus yang bicara soal gajah itu nggak apa-apa, bagus gitu ya. Lagu-lagu Laskar Pelangi itu nggak apa-apa kita nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Nah, karena lagu-lagu itu netral. Nah, musik seperti apa yang kita dengar, itulah menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Ketika kita mau cinta musik gerejawi, kita mau cinta praise and worship, kita mau cinta lagu-lagu yang netral yang menjadi pilihan kita sebagai second opinion ya, sebagai pilihan kedua. Disitulah menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Bagi yang udah terikat heavy metal, bertobat. Yang terikat okultisme, bertobat. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan lepaskan dari semua ikatan, dan minta Tuhan itu yang berkarya lebih lagi, untuk kita bisa dimerdekakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk part 3 kami menyelesaikan materi ini, sehingga minggu depan kami akan belajar materi yang baru, supaya kami terbebas dari kecanduan nafsu makan berlebih yang akan disampaikan oleh Dr. Angela Wina tentang supaya kami tidak terikat kepada nafsu makan yang berlebihan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati pengajaran The Holy Generation melalui Zoom Shema Adonai ini. Engkau yang menolong supaya kami boleh terus bertumbuh. Engkau menolong para pembina boleh menyampaikan kebenaran firman dan fun fact atau facts you should know kepada anak-anak muda, Bible facts kepada anak-anak muda, supaya kami sebagai The Holy Generation boleh terus ada di dalam koridormu, ada di dalam perkenananmu, hidup kudus di hadapanmu, didedikasikan sebagai generasi yang kudus bagimu, siap menjadi pemimpin di akhir zaman, membawa perubahan, membawa transformasi atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kak Grace, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran langsung. Sampai jumpa minggu depan yang akan datang, dan dalam program yang sama Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.